Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Sosial kini memiliki pusat kendali atau Social Affairs Command Center berlokasi di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Command Center ini diklaim dapat merespons secara cepat atas kejadian bencana hingga penyaluran bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meresmikan Social Affairs Command Center atau Pusat Kendali Urusan Sosial milik Kementerian Sosial yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur untuk mempercepat tindak lanjut kepentingan sosial utamanya mengenai bencana. Selain itu, pusat komando ini juga dapat melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial secara lebih sistematis, di mana seseorang dapat mengusulkan dirinya sendiri untuk mendapatkan bantuan atau menyanggah orang lain yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Command Center ini menerima laporan secara real-time karena dilengkapi dengan sistem yang mumpuni dan menunjang kebutuhan. Seseorang juga boleh menyatakan bahwa ini tidak layak gitu. Maka tetap kita cek apakah itu memang tidak layak begitu. Tapi memang usulan itu semua kembali kepada daerah karena memang undang-undangnya seperti itu. Karena itu nanti mungkin Pak Agus bisa menjelaskan lebih detail. Jadi di sini ada peta yang connect dengan BMKG. Keberadaan Pusat Komando Sosial ini dianggap dapat mengatasi komunikasi saat terjadi bencana di suatu lokasi. Misalnya, dalam beberapa hari terakhir, terjadi gempa dengan magnitudo 7,2 di Papua Nugini. Pusat kendali dapat merespon dengan cepat dan membuat laporan untuk tindak lanjut dari para taruna siaga bencana atau Tagana di lapangan. Tagana juga dapat melaporkan data berupa foto-foto kondisi terkini agar Kemensos dapat mengerahkan bantuan. Sumber daya yang terlibat juga mendapat pelatihan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar peka dalam merespon bencana. Pusat kendali dikembangkan sejak tahun 2022 dan memulai masa percobaan operasional sejak Juni 2022. Operasional berlangsung selama 24 jam dan dibantu oleh 27 pegawai Kementerian Sosial. Kalau di sini lebih ke koordinasi, karena tadi kami sampaikan kami punya balai, 31 balai tersebar di Indonesia. Kami punya para pendamping, kami punya para tagana, pendamping Kesos, pendamping TKSK, dan pendamping-pendamping lain, ada pelopor perdamaian dan sebagainya. Yang kita yang pertama kesulitan menggerakkan saat terjadi sesuatu. Itu yang pertama, karena kenapa? Karena itu tadi sulitnya kadang komunikasi, kita juga harus mencari nomor teleponnya yang dihubungi siapa kalau misalkan terjadi bencana atau sesuatu. Nah, dengan Command Center maka kemudian kita tinggal klik lokasinya, kemudian keluarkan nama SDM pendamping dan balai yang terdekat, termasuk kekuatan buffer stok kami. Jalan Raya Pantai Selatan Jawa akan menerima pemudik jalur darat pada tahun ini. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan saat ini jalur Pansela dalam kondisi yang sangat baik dan telah disiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk para pemudik. Kementerian PUPR promosikan jalur Pantai Selatan Jawa sebagai jalur alternatif mudik tahun ini. Jalur sepanjang 1.242 km mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur ini dikenal memiliki panorama yang indah serta banyak objek wisata yang dapat dikunjungi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono juga telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk para pemudik. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pertamina yang akan menyediakan stasiun pengisian bahan bakar umum mobile untuk memudahkan pemudik mendapatkan bahan bakar di sepanjang jalur Pantai Selatan. Ketahanan stok BBM juga telah dilakukan sejak H-14 Idul Fitri guna memastikan stok dan distribusi aman jelang mudik Lebaran 2023.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyediakan rest area di daerah ruas Pansela Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yakni Giri Subo Swanayasa. Rest area ini dilengkapi dengan area parkir berkapasitas 6 kendaraan besar, 24 mobil dan 44 motor ini juga menyediakan dine-in area berkapasitas 120 dan 86 kursi, ATM Center, toko souvenir, tenan F&B, toilet, serta kantor operasional yang terletak pada bangunan Limasan 1 dan 2, diikuti oleh tersedianya kids area dan 4 VIP room. Walaupun baru ada satu tempat istirahat, namun Pertamina sudah memprogramkan akan ada mobile Pertamina yang bisa melayani BBM di sepanjang Pansela. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam memilih logo Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memilih logo Ibu Kota Negara Nusantara, akan berhadiah motor listrik bagi 10 orang pemenang. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengajak warga Indonesia untuk memilih logo Ibu Kota Nusantara. Pemilihan logo Ibu Kota Nusantara diselenggarakan secara terbuka agar rakyat Indonesia dapat terlibat langsung dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Logo tersebut telah dikurasi dari 500 desainer berpengalaman Indonesia. Kemudian menjadi 10 desainer yang menjadi finalis dan berhak membuat desain logo baru Ibu Kota Nusantara. Dari 10 karya logo finalis, selanjutnya diajukan oleh Otorita IKN kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipilih 5 logo yang diumumkan ke masyarakat. Setelah diumumkan secara terbuka, masyarakat kemudian dilibatkan untuk memilih desain logo mana yang akan menjadi logo terbaik. Logo dengan jumlah pemilih terbanyak akan ditetapkan sebagai logo resmi Ibu Kota Nusantara. Melalui keterangan resminya, Bambang Susantono berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih logo baru IKN. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih logo Ibu Kota Negara Nusantara yang berhadiah motor listrik bagi 10 orang pemenang. Ajakan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @jokowi yang dibagikan pada Rabu malam 5 April 2023. Presiden mengatakan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara kita dengan ikut memilih salah satu dari 5 logo untuk Ibu Kota Nusantara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan selama 3 bulan terakhir Indonesia telah bekerja keras untuk mendorong implementasi 5 poin konsensus atas isu Myanmar. Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam press briefing triwulan pertama Keketuaan ASEAN 2023 menyebutkan, dari Januari hingga akhir Maret 2023 tercatat sebanyak 190 pertemuan di berbagai tingkatan telah dilakukan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023. Dari banyaknya pertemuan tersebut, Indonesia memperlihatkan konsistensinya dalam peningkatan solidaritas antar bangsa terhadap penanganan isu Myanmar. Berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan seperti Indonesia selama 3 bulan ini telah bekerja keras mendorong implementasi 5 point konsensus. Seperti pertemuan Menlu Asia menyepakati bahwa ASEAN memiliki solidaritas dalam mendekati atau menangani masalah Myanmar. Upaya selanjutnya adalah melakukan engagement dengan stakeholders yang bertujuan mendorong agar dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif. Menyampaikan perkembangan mengenai Myanmar di depan Dewan Keamanan PBB pada 13 Maret lalu. Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholders agar ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik. Menlu Retno menegaskan jika Myanmar ingin mencapai perdamaian yang berkelanjutan, maka Indonesia akan terus berusaha membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Upaya untuk membangun trust dan membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan sangat krusial dan akan terus dilanjutkan. Trust sangat penting artinya. Dan Indonesia akan berusaha terus untuk membangun trust ini. Dan Indonesia juga berusaha terus membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Tentunya langkah maju diperlukan. Langkah maju diperlukan jika Myanmar ingin mencapai perdamaian
yang berkelanjutan. Pemirsa, sejenak kami akan kembali dengan segmen dialog bersama rekan kami Mona Azarenisak dalam tema Rumah Sapa, Rumah Perlindungan Korban Kekerasan. Sesaat lagi.